Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Imam Pratama di ISO Channel, tepatnya ilmu seputar obat. Pada kali ini kita akan membahas yang namanya anatomi fisiologi. Namun sebelumnya jangan lupa untuk menyediakan alat tulis seperti buku dan pulpen. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bab 1 mengenai anatomi fisiologi. Di sini kita mulai dari pengertian apa sih anatomi itu dan fisiologi itu apa. Jadi di sini saya bagi dua, itu ada namanya seperti anatomi. Jadi anatomi merupakan berasal dari bahasa Yunani yang bisa dikatakan itu Grek, yang secara literatur diartikan sebagai membuka suatu potongan. Jadi anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagian dalam, baik itu secara internal dan maupun secara eksternal, dari struktur tubuh manusia dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh yang lainnya. Contohnya adalah mempelajari organ jantung dan posisinya dalam tubuh. Jadi, ilmu anatomi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kronologi masalah anatomi, mulai dari kejadian pemeriksaan kurban, persembahan pada masa purba, hingga analisa rumit akan bagian-bagian tubuh oleh para ilmuwan modern. Nah, dalam perkembangannya, manusia kian memahami fungsi-fungsi dan struktur tubuh melalui ilmu anatomi. Nah, khusus untuk pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia pada tahun 1981. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan menghormati jenazah sebagai peninggalan manusia. Bedah mayat klinis yang dimaksud adalah tindakan otopsi yang dilakukan untuk mengetahui sebab kematian klien atau dalam kasus kriminal, dan memperoleh pengetahuan yang dianggap perlu. Bedah mayat anatomis adalah bedah mayat dalam rangka pendidikan. Nah, sekarang kita bahas yang namanya fisiologi. Fisiologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana suatu organisme melakukan fungsi utamanya. Contohnya, seseorang yang ingin mempelajari fisiologi tentang bagaimana jantung bisa memompa darah. Studi fisiologi manusia kembali ke tahun 420 sebelum Masehi dan juga pada zaman Hippocrates, atau bisa disebut bapak kedokteran. Pemikiran kritis Aristoteles dan penekanannya pada hubungan antara struktur dan fungsi menandai perjalanan awal fisiologi di Yunani kuno. Sementara Claudius Galenus pada tahun 126 sampai 199 Masehi, atau bisa dikenal sebagai Bapak Galen. Galen ini adalah orang yang pertama menggunakan eksperimen untuk menyelidiki fungsi tubuh. Perlu diketahui, Galen adalah pendiri fisiologi eksperimen dunia medis, pindah dari Galenus hanya dengan penampilan Andreas Vesalius dan William Harvey. Selanjutnya, yang harus diketahui, fisiologi meliputi 1. Sistem komunikasi. Saling berkomunikasi adalah integrasi sistem tubuh yang mengacu pada banyaknya tumpang tindih fungsi sistem tubuh manusia serta
sebagai bentuk kesatuan fungsi organ tubuh tersebut. Hal ini dicapai melalui komunikasi yang terjadi di dalam organ tubuh sesuai fungsinya dengan berbagai cara, baik secara energi listrik dan energi kimia. Perlu diketahui, dalam tubuh manusia, endokrin dan sistem saraf memainkan peranan besar dalam penerimaan dan pengiriman sinyal yang mengintegrasikan fungsi tubuh tersebut. Yang kedua, homeostatis. Homeostatis adalah bidang yang mempelajari aspek utama yang berkaitan dengan interaksi dalam sebuah organisme, termasuk manusia. Homeostasis dalam pengertian umum mengacu pada stabilitas, keseimbangan atau equilibrium. Pemeliharaan lingkungan internal yang stabil memerlukan pemantauan konstan, terutama oleh sistem otak dan saraf. Otak menerima informasi dari tubuh dan merespon dengan tepat melalui pelepasan berbagai zat seperti neurotransmitter, katekolamin, dan hormon. Fisiologi organ individu lebih lanjut lagi berguna untuk memfasilitasi pemeliharaan homeostasis dari seluruh tubuh. Misalnya, pengaturan tekanan darah, pelepasan renin oleh ginjal yang memungkinkan tekanan darah akan stabil. Meskipun otak membantu mengatur tekanan darah oleh hormon hipofisis dengan melepaskan antidiuretik atau ADH. Dengan demikian, homeostasis dipertahankan di dalam tubuh secara keseluruhan, tergantung pada bagian-bagiannya. Yang ketiga, sistem organ. Secara tradisional, disiplin akademik fisiologi memandang tubuh sebagai kumpulan sistem yang saling berinteraksi, masing-masing dengan kombinasi sendiri serta fungsi dan tujuan masing-masing. Setiap sistem tubuh berkontribusi terhadap homeostasis sistem lain dari seluruh organisme. Tidak ada sistem tubuh bekerja sendiri, dan kesehatan orang tergantung pada kesehatan semua sistem tubuh berinteraksi tadi. Selanjutnya, apa saja yang berkaitan mengenai anatomi fisiologi ini? Jadi, anatomi fisiologi adalah dua hal yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya, baik secara teoritis maupun secara praktikal. Sehingga muncul suatu konsep, semua fungsi yang spesifik dibentuk dari struktur yang spesifik. Jadi, disimpulkan, anatomi fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh tersebut bekerja. Nah, itulah dari pengertian yang dimaksud anatomi fisiologi. Untuk materi selanjutnya, bisa ditonton video berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.